الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أسعدكم الله. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya bagi seorang muslim agar terus bermujahadah. Mujahadah dimaksud adalah memperbaharui iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menjamin segala kehidupan dan aktivitas kita. Maka sebaik-baik bekal untuk bertemu dan menghadap Allah kelak tidak lain adalah bekal iman dan takwa. Sebagaimana Allah sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah melainkan bekal takwa itu sendiri. Besar harapan permohonan kita agar seluruh rangkaian aktivitas ibadah yang kita jalani pada saat ini tidak hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, melainkan Allah jadikan sebagai bekal dan manifestasi ketakwaan kita di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sa'adakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, beliau menyampaikan secara tegas, "Yatla 'alaikum rajulun min ahlil jannah." Wahai sahabat-sahabatku, akan datang nanti di tengah-tengah kalian laki-laki Ansar merupakan calon penghuni surga. Pada hari kedua Nabi menyampaikan hal yang sama pula. Yatla 'alaikum rajulun min ahlil jannah. Wahai sahabat-sahabatku, akan datang di tengah-tengah kalian laki-laki Ansar merupakan calon penghuni surga. Sampai pada 3 kali pertemuan Nabi menyampaikan hal yang sama pula. Kisah ini bisa kita dapatkan dalam riwayat Imam Muslim, di mana Imam Muslim mengambil jalur periwayatan kepada Ayyash bin al-Walid. Ayyash bin al-Walid ini mengambil jalur periwayatan kepada Abdul A'la. Abdul A'la mengambil jalur periwayatan kepada Qatadah ibn Di'amah, seorang tabi'in muhaddis. Banyak orang yang mengaku-ngaku ahli hadis, tapi ketika dicek and recheck kembali, pada kenyataannya hanya sebatas sampai bahithul hadis. Namun Qatadah ibn Di'amah, seorang tabi'in yang tidak hanya bahithul hadis, tapi juga beliau seorang muhaddis, sehingga beliau memahami betul bahwa tidak semua hadis itu laysa dalil bimadlul. Tidak semua landasan satu dalil hukum itu akan menjadi satu kompetensi dalam sebuah wilayah. Qatadah ibn Di'amah ini mengambil jalur periwayatan kepada sahabat Nabi bernama Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sosok sahabat yang sebagaimana kita tahu track record secara umur beliau cukup panjang. Karena beliau selalu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma tawwil 'umrahu", ya Allah panjangkan umurnya. Dan bahkan Rasul meminta tidak hanya cukup dipanjangkan umur, tapi beliau diberi kecerdasan oleh Allah
untuk menangkap sinyal-sinyal kematian. Makanya banyak riwayat-riwayat yang diungkapkan oleh Sayyidina Anas bin Malik yang berbicara tentang sinyal-sinyal kematian. Apa yang diungkapkan oleh Nabi, bainama nahnu julusan ma'an Nabi, tatkala kami duduk bersama Nabi, hadir di tengah-tengah sahabat, di antaranya sahabat-sahabat senior, ada sahabat Abu Bakar Siddiq, ada sahabat Umar bin Khattab, juga sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Datang di tengah-tengah kami laki-laki Ansar yang Nabi menegaskan merupakan calon penghuni surga. Maka sahabat begitu penasaran, ditelaah kembali, dicari kembali siapa sahabat yang dimaksud oleh Nabi. Ternyata ditemukan ada sosok sahabat rajulul Ansar, laki-laki Ansar yang di tangan kirinya beliau menggenggam sendalnya, jenggotnya cukup basah min athari wudu, duduk di tengah-tengah sahabat lainnya. Sahabat memiliki sifat ghibtah, sifat iri kalau ada di antara kalangan sahabatnya yang dinobatkan min ahlil jannah. Nabi kalau sudah berbicara akhirat, shadiqul masduq, tepat sasaran dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sahabat Abdullah bin Amr bin As begitu penasaran kepada sosok ini. Tatkala ia keluar dari majlis, maka ia ikuti sampai tiba di depan rumahnya. Dengan tegas beliau mengatakan kepada orang laki-laki tadi, "Ya Sayyidi, ismah li an abita fi baitika hatta thalathata ayyamin wa layalin." Duhai Tuan, izinkan saya bermalam di rumah Anda kisaran 3 hari 3 malam lamanya, sebab saya dalam keadaan konflik dengan keluarga. Ini saking penasarannya Abdullah bin Amr bin As, beliau mencoba bermalam di rumah orang tersebut, berharap ia dapatkan jangan-jangan ada ibadah yang istimewa yang ia tunaikan. Namun ketika diizinkan, alasan beliau hanya cukup mengatakan saya sedang konflik dengan keluarga. Ini agar bisa diizinkan oleh Rajulul Ansar tadi. Maka bermalamlah sahabat Abdullah bin Amr bin As dengan batasan waktu dalam hadis tersebut selama 3 hari 3 malam. Pesan pertama yang kita bisa ambil tidak lain dari hadis ini adalah manakala ada di antara kita yang ingin bermalam di rumah saudara, baik kerabat maupun lainnya, Islam cukup membatasi kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam lamanya, kecuali ada uzur syar'i yang membolehkannya. Jangan kemudian hadis ini dibantah dengan redaksi silaturahmi yang lainnya. Kenapa Islam membatasi? Bermalam hanya cukup 3 hari 3 malam. Bukankah silaturahmi dalam Islam itu memperpanjang umur, bahkan memperbanyak rezeki? Kalau tidak ada batasan dalam Islam, dengan seenaknya dia bermalam di rumah saudaranya sampai 30 hari 30 malam, bisa jadi itu panjang umur buat dia tapi pendek umur buat tuan rumahnya. Maka tatkala Abdullah bin Amr bin As bermalam di rumah orang tersebut, mulailah beliau mengintai selepas sholat isya berjamaah. Kemudian beliau intai jangan-jangan beliau maksimalkan tahajudnya. Namun pada kenyataannya apa yang beliau dapatkan, ternyata orang ini tidak melaksanakan aktivitas qiyamul lail. Ditunggu sampai 1/3 malam, namun ternyata orang ini juga tidak kunjung bangun sampai mendekati subuh, barulah ia terbangun dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Barangkali baru malam pertama, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, saya intai lagi pada malam kedua. Tepat pada malam kedua, begitu pun juga sama, ia hanya mendapatkan sahabat ini hanya memaksimalkan sholat 5 waktunya secara berjamaah. Tidak ada aktivitas ibadah malam hari yang beliau lakukan. Mendekati subuh barulah ia terbangun sampai pada malam ketiga. Karena sudah 3 hari 3 malam, sahabat Abdullah bin Amr bin As akhirnya izin pamit. Tuan, sejatinya saya bermalam di rumah Anda ini bukanlah karena konflik keluarga. Sejatinya saya ingin mengetahui adakah ibadah yang paling istimewa yang Anda lakukan. Karena Nabi menyatakan Anda ini min ahlil jannah. Karena sudah 3 hari 3 malam, izinkan saya pamit. Saya tidak dapatkan ibadah yang istimewa yang Anda lakukan.
Maka tatkala sahabat Abdullah bin Amr bin As meninggalkan rumah orang tersebut, dipanggil kembali. Ta'al ya Sayyidi, mari Tuhan. Dari sekian banyak ibadah yang aku lakukan, aku tidak rahasiakan dan Anda melihatnya secara langsung. Bahkan apakah Anda ini pernah melihat bagaimana dimensi batin saya ini beribadah? Apa maksudnya yang kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, bagaimana sebelum tidur saya mengikhlaskan semuanya. Tidak ada kebencian, tidak ada iri, dengki, hasad, hasud, apalagi sampai dendam terhadap saudara saya. Bahkan sebelum tidur saya beristighfar akan kesalahan-kesalahan saya dan mengistighfarkan kesalahan orang lain jika orang lain itu berbuat salah. Bukankah kalau kita telaah kembali dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ada 3 perbuatan yang melampaui ihsan, di mana di setiap khutbah terakhir kali kita diingatkan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah tidak hanya kita meminta untuk berlaku adil, tapi di balik itu semuanya Allah meminta kita harus berlaku ihsan. Apa itu ihsan? Tu'ti man harabak, memberi kepada orang yang kikir kepada kita. Ta'fu amman zalamak, memaafkan kesalahan orang lain sekalipun orang itu sudah berbuat zalim terhadap diri kita. Wa tasilu amman qata'a, kita mau menyambung silaturahmi kepada orang yang sudah memutuskan silaturahmi kepada kita. Itulah perbuatan ihsan. Dan orang ini tadi sebelum tidurnya selalu merefleksi dan bermuhasabah, adakah sifat iri dalam hati ini, dengki, hasad, hasud, apalagi sampai pada dendam. Kalau memang ada, beliau segera istighfarkan. Kalau memang itu ada pada saudara-saudaranya, beliau meminta agar dimohonkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian kata sahabat Abdullah bin Amr bin As tegas mengatakan kepada orang tersebut, fulan, inilah ibadah yang paling hebat yang Anda lakukan. Dari sekian banyak ibadah zahir yang barang tentu kita maksimalkan, itu belum tentu bisa diterima. Kalau batinnya ini ternyata masih ada iri, dengki, hasad, hasud. Makanya tidak keliru kalau Nabi mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika batin ini baik, maka konsekuensi zahirnya pun juga baik. Jika batin ini ada cacatnya, penyakitnya, jangan pernah berharap zahirnya yang sudah dimaksimalkan, bahkan sudah dioptimalkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak. Maka ini salah satu bukti bahwa kisah dari hadis ini memberikan pesan kepada kita, ibadah itu terbagi menjadi 2. Ada zahir, ada batin. Barang tentu yang sedang kita maksimalkan ini adalah ibadah zahir, tapi di satu sisi Allah meminta kita jangan hanya dimaksimalkan zahirnya, tapi batinnya ketika menghadap Allah masih benci terhadap saudaranya, dengki terhadap saudaranya, bahkan sampai dendam terhadap saudaranya. Suatu saat kelak nanti di hari kiamat, lan tazula qadama 'abd, tidak akan pernah bergeser kaki ini sebelum pertanyaan-pertanyaan dari Allah sampaikan kepada orang-orang tersebut. Bahkan ada 3 sampling sekaligus dihadirkan. Orang-orang yang pernah berjuang bersama Nabi satu ketika ditanya, kau habiskan untuk apa hidupmu? Wah, aku berjuang bersama Rasulmu sampai pada kematian syahid itu menimpa kepada Allah. Bertanya kembali kepada orang tersebut, buat siapa sebetulnya perjuanganmu? Laka ya Rabb, untuk wahai Allah. Tapi pada kenyataannya ketika Allah buka dimensi batinnya, yauma tublas sarair, Allah mengetahui ternyata batinmu tidak hanya untukku, tapi hanya ingin berharap menjadi seorang pejuang. Seorang ustaz itu pun juga demikian dihadirkan menjadi sampling saat itu. Kau habiskan untuk siapa hidupmu? Oh, aku belajar kemanapun dan mengajar dimanapun. Buat siapa sebetulnya engkau mengajar dimanapun dan belajar kemanapun? Laka ya Rabb, untukmu wahai Allah. Tapi pada kenyataannya ketika Allah buka dimensi batinnya, yauma tublas sarair, Allah mengetahui kau belajar kemanapun, mengajar dimanapun bukan untukku, tapi hanya untuk menyandang gelar sebagai seorang muallim.
3 orang yang kemudian sampel ini dihadirkan, yaitu orang-orang yang dermawan, yang seketika akhirnya Allah tanya, kau habiskan untuk apa hidupmu? Mimma razaqnahum yunfikun, apa yang kau berikan kepadaku, aku berikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabku. Buat siapa sebetulnya kau berbagi itu? Laka ya Rabb, untukmu wahai Allah. Tapi pada kenyataannya ketika dibuka dimensi batinnya, yauma tublas sarair, bukan untukku, Allah mengatakan kau hanya berbagi kepada orang-orang tertentu, hanya ingin menyandang gelar sebagai seorang dermawan. Maka disinilah momentum Sya'ban, bukan sekedar momentum hadir. Bukankah saat itu Nabi mengingatkan, yaum syahrun tadkhulu fihi nas, bulan di mana di dalamnya terdapat kelalaian di antara manusia, yaitu adalah bulan Sya'ban. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, hendaknya kita untuk memperbaiki dimensi batin, hendaknya kita untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam batin ini, baik iri, dengki, hasad, hasud maupun yang lainnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Sampai dalam surah Al-Hadid ayat 16 Allah ingatkan kembali, hei, kenapa sudah diberikan usia sampai 20 tahun semakin bertambah, bukan semakin khusyuk sholatnya. Sudah ditambah usia, bahkan mendekati ajal, mabaina sittin wa sab'in, antara 60, bahkan sudah mendekati ajalnya, bukan semakin dekat kepada Allah. Ternyata Allah memberikan jawaban, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, karena masih adanya penyakit batin, dan penyakit batin itu tidak lain adalah iri, dengki, hasad, hasud, bahkan sampai dengan kepada dendam. Maka bulan Sya'ban ini setidaknya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing langsung olehnya membersihkan batin, membersihkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam batin ini, sehingga Ramadan yang sudah kita targetkan untuk mengoptimalkan ibadah-ibadah zahir bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan